pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita boleh ketemu lagi pagi hari ini dalam mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita untuk belajar daripada firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami siapkan hati kami belajar daripada firman-Mu. Beri kami hikmat yang daripada Tuhan, supaya kami boleh memahami kebenaran ini di dalam pimpinan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Ya, Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab Tuan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jika kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya, serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya rasa Matius pasal 25 ini masih perumpamaan demi perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita dalam menanti kedatangannya. Minggu lalu kita melihat bagaimana kesiapan kita dalam menanti kedatangannya, dan minggu ini kita belajar dalam menanti kedatangannya bagaimana kita mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita diminta untuk membahas judul upah keberanian maju bersama dengan Tuhan. Upah keberanian maju bersama Tuhan. Nah, kalau saudara melihat kata talenta dalam bagian ini, kalau dilihat dari konteksnya, ini berkaitan dengan uang sebenarnya. Kalau saudara lihat di kamus Alkitab, talenta itu sama dengan ukuran timbangan sebesar 3.000 sikal ya. Kurang lebih 34 kg. Dalam perjanjian baru, ukuran jumlah uang yang sangat besar nilainya, yaitu 1 talenta katanya 6.000 dinar ya. Nah, tapi nanti kalau saudara melihat dalam dalam pengembangan daripada talenta ini,
Saya tadi memperhatikan banyak catatan-catatan yang berkaitan dengan talenta itu. Ternyata talenta itu tidak sekedar uang, ya, tapi talenta itu diumpamakan seperti bakat atau kemampuan yang diberikan kepada kita, ya, kemampuan bakat atau kemampuan yang ada dalam diri kita, ya, bakat atau kemampuan yang ada dalam diri kita. Nah, jadi kita bisa melihat dalam bagian ini talenta itu bisa menunjuk kepada mata uang. Lalu yang kedua, talenta itu juga bisa menunjuk kepada kemampuan atau potensi, ya, yang kita miliki dalam hidup kita. Dan juga ada orang yang juga mengatakan talenta itu adalah bakat, ya, bakat yang ada dalam diri kita, ya, bakat yang ada dalam diri kita. Harus dibedakan juga antara talenta dan karunia, ya. Kalau karunia itu khusus, ya, khusus hanya milik dari orang yang percaya kepada Yesus. Karena karunia itu diberikan untuk membangun tubuh Kristus, ya, membangun tubuh Kristus. Jadi kita harus tahu itu, bahwa kalau talenta, bakat, kemampuan itu semua orang punya, ya. Ada yang bawaan sejak lahir, ada yang dilatih dan lain sebagainya. Tapi kalau karunia tidak, karunia murni diberikan oleh Roh Kudus pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita harus bisa melihat perbedaannya dalam bagian ini, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi masalah talenta tadi saya katakan bisa menunjuk kepada mata uang, satu talenta 6.000 dinar, ya. Lalu bisa juga menunjuk kepada kemampuan, bakat, ya, yang ada dalam diri kita, potensi yang ada dalam diri kita. Nah, ternyata Tuhan Yesus menggunakan bagian ini, ya, dalam menjelaskan bagaimana kita mempersiapkan diri dalam menantikan Tuhan itu dengan mengembangkan, ya, semua kemampuan yang ada dalam diri kita, ya. Buku Almanak Kristen Indonesia Baki memberi judul Upah Keberanian Maju Bersama dengan Tuhan. Jadi kita harus melihat begini, dalam mengembangkan talenta itu, ya, talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kita pasti memperoleh upah dari dalamnya, ya. Jadi tidak ada orang yang mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dia yang tidak mendapatkan upah, ya, yang tidak mendapatkan upah dari perjuangannya di dalam mengembangkan bakat atau talenta yang Tuhan berikan itu. Nah, saudara, kita bisa melihat dalam bagian ini ada beberapa hal yang penting, ya, yang bisa kita lihat berkaitan dengan talenta ini, ya, berkaitan dengan talenta ini, ya. Setidak-tidaknya ada 3 hal yang kita perhatikan dalam bagian ini. Yang pertama adalah semua kita, ya, semua kita diberikan atau dipercayakan talenta, ya. Dalam konteks yang kita baca tadi, ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, dan ada yang diberikan 1. Jadi saya suka dengan kata kunci yang diberikan di dalam bagian terakhir itu, dikatakan begini, masing-masing menurut kesanggupannya, ya. Jadi sekali lagi saya baca ayat 15, ya, supaya nggak terpotong. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Jadi tuannya ini, ya, mempercayakan hamba-hambanya, ya, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tapi kata kuncinya masing-masing menurut kesanggupannya. Nah, ini yang penting, ya, saudara. Jadi tidak ada orang di dalam, artinya begini, tidak ada orang di dalam dunia ini yang Tuhan tidak percayakan, ya. Jadi semua kita adalah orang-orang yang dipercayai Tuhan, ya. Jadi apapun yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita, semuanya kita ini adalah orang-orang yang dipercayai Tuhan. Jadi dikatakan tadi ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, dan juga ada yang diberi 1. Tapi harus digarisbawahi, ya, menurut kesanggupannya, ya, menurut kesanggupannya. Jadi maksudnya begini, kalau saya tidak sanggup, ya, dengan 5, tentulah saya tidak diberi 5, ya. Jadi Tuhan saya, atau dalam konteks ini Tuhan dengan hambanya ini paling tahu, ya, hamba-hambanya itu mana yang sanggup dan mana yang tidak sanggup, ya. Demikian juga saya rasa dalam pelayanan-pelayanan kita, untuk kita bisa meraih keberhasilan dalam menggali semua kemampuan atau bakat-bakat atau potensi-potensi yang ada dalam diri kita, ya. Kita punya talenta yang berbeda-beda, ya. Jadi tidak sama, kepercayaan itu tidak sama kepada kita. Ada yang dipercaya lebih, dan ada yang dipercaya sedang, dan ada juga yang pas-pasan. Tapi yang jelas kata kuncinya adalah
semua dipercaya, ya. Jadi tidak ada orang yang tidak dipercaya. Jadi harus kita ingat nih. Jadi karena seringkali ya saudara, kalau kita bisa melihat ya, banyak sekali orang minder ya dalam hidupnya karena dia menganggap dia tidak punya kemampuan apa-apa, ya. Padahal kalau dia mendeteksi hidupnya, mengevaluasi hidupnya, menggali kemampuannya, wah, Tuhan kasih potensi yang sangat luar biasa kepada kita. Mau 1, mau 2, atau mau 5, ya yang penting itu adalah potensi. Ya, potensi yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan ya segala hal yang berkaitan dengan pelayanan kita. Jadi talenta itu Tuhan berikan supaya ini tadi yang dibilang, supaya kita bisa punya keberanian untuk maju bersama dengan Tuhan. Ya, supaya kita punya keberanian untuk bisa maju bersama dengan Tuhan. Jadi kita harus berani dalam hidup ini, harus berani dan yakin bahwa saya adalah orang yang dipercayai. Jadi jangan sampai ada yang bilang, aduh, ya kalau ditanya, aduh, aku nggak punya apa-apa deh, kayaknya nggak punya kemampuan apa-apa, kayaknya kalian punya tapi saya kayaknya nggak punya deh, gitu. Salah kita saudara, ya sangat salah kita. Jadi kita harus belajar mengatakan dalam hidup kita ini bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipercayai. Ya, jadi orang-orang yang dipercayai atau orang-orang yang diberi kepercayaan oleh Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi kembali lagi karena konteksnya ini bicara tentang kesiapan kita dalam kedatangan Tuhan yang kedua kali itu. Jadi kita harus menyadari salah satu kesiapan kita itu adalah bagaimana kita mengembangkan talenta atau kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Nah, jadi cara yang dalam pelajaran daripada talenta ini, kita harus belajar bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Jadi jangan pernah kita berkata bahwa saya tidak punya kemampuan, saya tidak punya potensi, ya saya nggak bisa, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita ini adalah orang-orang yang dipercayai. Yang kedua adalah, kita ini bukan hanya orang-orang yang dipercayai, tapi kita ini juga diberi kemampuan untuk mengembangkan. Ya, jadi mengembangkan apa? Mengembangkan talenta atau mengembangkan apa yang dipercayakan kepada kita. Artinya begini, saudara, kalau kita dikasih kemampuan oleh Tuhan, itu bukan untuk didiamkan. Nah, jadi kita harus tahu bersama-sama bahwa semua talenta kemampuan yang Tuhan berikan itu kepada kita, ya itu bukan sesuatu yang didiamkan, tetapi sesuatu yang dijalankan, sesuatu yang dikerjakan, sesuatu yang terus dipergumulkan, diperjuangkan, supaya apa? Supaya talenta kemampuan itu bisa berlipat-lipat kali hasilnya. Nah, itu yang dibilang upah itu tadi, ya. Supaya kita bisa mendapatkan upah dari kita menggali kemampuan kita tadi. Nah, dalam konteks kita ini memang ya ini seperti orang yang menjalankan uang dibuat, tapi bukan berarti Tuhan jadi kompromi dengan orang-orang yang menjalankan uang, tidak. Tapi yang dimasukkan dalam bagian ini, kalau ada yang dipercayakan kepada kita, kita juga diberi kemampuan untuk mengolahnya. Ya, mengolahnya. Jadi yang pertama tadi kita diberi kepercayaan, yang kedua adalah kita diberi kesanggupan atau kemampuan untuk bisa mengolahnya. Ya, jadi harus kita olah. Jadi talenta itu jangan sampai tidak diolah. Jadi kalau kita diamkan, ya kita nggak dapat apa-apa. Nah, ini harus kita ingat nih sebagai orang percaya ini, ya. Jadi saya pakai contoh gini, saudara pintar nyanyi contohnya, tapi saudara nggak mau nyanyi. Nah, itu bahaya, saudara. Padahal kita punya suara yang merdu, kita punya kemampuan yang merdu, tapi kita tidak maksimalkan. Nah, ini saudara, ini istilah yang kita mau pakai itu kalau dalam istilah manajemen itu dikatakan kita perlu memaksimalkan potensi itu. Ya, jadi kita diberi kesanggupan untuk memaksimalkan potensi itu. Dalam arti begini, kita tidak hanya dipercayai, tapi juga kita harus mampu memaksimalkan diri kita. Ya, memaksimalkan diri kita sesuai dengan apa? Talenta dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, dalam konteks ini kita bisa melihat tiga orang ini sama-sama tadi dipercayai, tapi sekarang ya ada perbedaan di antara mereka. Perbedaannya itu adalah kemampuan dalam mengembangkannya. Ya, jadi ini karena ini tadi mata uang, yang 5 menjalankan mata uang itu, dan nanti kita bisa melihat di dalam bagian itu ternyata dia berhasil mendapatkan 5. Lalu yang 2 dia juga menjalankan, tetapi
dia berhasil mendapatkan 2 juga, tapi yang satu ini yang jadi masalah. Ya, yang satu malah dia menyembunyikan. Ya, menyembunyikan. Dalam arti dia tidak menjalankan. Ya, nanti kita bisa melihat ya dalam bagian yang ketiga kita bisa melihat di sana. Ya, malah dia memberi alasan karena dia takut, ya betapa bengisnya tuannya itu sehingga dia tidak mengembangkan talentanya. Nah, jadi kita bisa belajar sekarang saudara dari bagian ini bahwa kemampuan kita memanage segala sesuatu itu diperlukan. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, semua kita punya talenta. Semua kita diberi kemampuan tadi, dipercayai di poin yang pertama. Yang kedua, kita juga diberi kemampuan untuk bisa mengolahnya, mengembangkannya, memanagenya. Bagaimana supaya semua potensi yang ada dalam diri kita itu bisa berkembang dengan baik. Nah, ini yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Dalam arti jangan diamkan talenta itu. Anda harus mengerjakan, mengolah semua potensi yang ada dalam diri kita. Ya, jadi banyak sekali orang kita tahu dia punya kemampuan, tapi pada waktu kita kita menaruhnya dalam bidang-bidang pelayanan yang ada, ya malah dia tidak mau mengerjakannya. Karena apa saudara? Karena dia mengatakan, aduh saya nggak mampu gitu. Jadi kita harus berani mengembangkannya. Jadi dalam dunia modern sekarang ini saudara, ya kita harus belajar berani mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi jangan diamkan. Ya, jadi kalau yang satu tadi kan dia diamkan. Ya, dia tidak mengerjakannya. Bahkan kalau kita lihat nanti di dalam bagian yang berikutnya itu, kita bisa melihat malah dia kubur. Ya, dia kubur. Dalam arti ya sudah. Ya satu ya tetap satu. Ya, bahkan satu akhirnya satu yang tidak berjalan, saudara. Nah, ini yang bahaya ini. Ya, jadi kalau kita mau mendapatkan upah keberanian maju bersama dengan Tuhan itu, ya kita harus berani mengembangkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Ya, supaya kita bisa melihat betapa Tuhan itu dahsyat dan memberkati kita. Ya, betapa Tuhan itu dahsyat dan memberkati kita. Nah, lalu yang ketiga. Ya, yang ketiga. Jadi yang pertama tadi ya tentang talenta itu kita harus percaya bahwa kita harus percaya bahwa kita ini dipercayai oleh Tuhan. Ya, jadi masing-masing kita dipercayai. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tadi kata kuncinya masing-masing menurut kesanggupannya. Yang kedua, kita diberi kemampuan untuk mengembangkannya, mengolahnya. Ya, mengolahnya semaksimal mungkin. Jadi jangan mengolahnya apa adanya, tidak, tapi semaksimal mungkin. Makanya kita bisa melihat yang 5 dapat 5, yang 2 jadi dapat 2 gitu. Ya, itu sudah maksimal dia. Nah, tapi yang satu ini yang bahaya ini saudara. Ya, yang satu ini yang bahaya. Dia malah tidak mengembangkannya dan tidak mengolahnya. Nah, bagian yang ketiga adalah ya kita harus mempertanggungjawabkan. Ya, mempertanggungjawabkan talenta itu. Ya, kita bisa melihat saudara dalam bagian ini. Ya, setelah tuannya itu kembali, lalu mereka didudukkan bersama-sama. Ternyata saudara, tadi saya sudah singgung di bagian yang kedua, ternyata yang punya 5 dapat 5, yang punya 2 dapat 2, dan itu tadi, yang punya 1 dapat 1. Nah, kata kuncinya saudara, mereka yang mampu ya mengembangkan talentanya itu, ya mampu mengembangkan potensinya, kita bisa melihat kata kuncinya di dalam bagian itu, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Untuk yang 5 seperti itu. Ya, lalu yang berikutnya untuk yang 2 juga, ya ayat 23 mengatakan juga, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi upahnya itu. Ya, jadi kita harus tahu ini. Ini dari sini kita tersingkap ya, dari mempertanggungjawabkan ini, kita perlu kesetiaan. Ya, kita perlu setia mengembangkan tadi apa yang ada dalam diri kita itu. Ya. Supaya apa? Supaya pada waktu kita mendapatkan upah dari kesetiaan kita itu, saya suka ini. Ya, kamu sudah setia dalam perkara yang kecil. Dan aku akan memberikan perkara yang besar. Ya, kita ini seringkali saudara maunya yang besar. Yang kecilnya nggak dikembangkan.
Ya, dan ini yang paling bahaya ini. Kalau orang sudah tidak mau mengembangkan potensi dirinya tadi, ya, dan waktu dia mempertanggungjawabkannya nanti, ya, mempertanggungjawabkan talenta itu, ya, apakah dia akan bisa turut merasakan kebahagiaan di dalamnya? Karena ini upahnya. Merasakan dikatakan masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, jadi kalau kita sukses, ya, kita mampu mengembangkan apa yang dalam diri kita pada waktu kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan nanti, yang kita dapatkan adalah kita akan bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaannya itu, dan kita akan bersukacita bersama dengan Tuhan. Tapi sekarang, bagaimana pertanggungjawaban yang satu, saudara? Nah, ini yang harus kita lihat nih. Bagaimana pertanggungjawaban yang satu? Ayat 24 dikatakan begini, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Lihat di sana, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut. Nah, ini saudara, masa mengembangkan kemampuan takut ya? Karena itu aku takut. Nih, dalam pertanggungjawabannya dia, karena itu aku takut. Dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat. Nah, ini saya suka kata-kata ini. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Nih, jadi sebenarnya saudara bukan persoalan dia takut karena tuannya bilang gini. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan mungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Jadi sana saudara. Jadi bukan saya mau katakan begini, bukan berarti dia tidak mampu. Nah, ini kata kuncinya. Bukan berarti dia tidak mampu, bukan berarti dia sekedar takut, tapi ini yang dikatakan oleh tuannya itu, kamu jahat dan malas. Ya, kamu jahat dan malas. Makanya upah yang dia peroleh juga adalah kesengsaraan. Nah, karena dikatakan di dalam ayat yang ke 28 itu, sebab itu ambillah talenta daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ini luar biasa saudara. Ya, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi kita nggak boleh bermain-main. Ya, kita nggak boleh bermain-main. Seringkali kita bermain-main dengan talenta kita, dengan kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Seringkali kita anggap enteng, saudara. Anggap enteng. Apalagi seringkali mungkin karena kita merasa lebih dari orang lain, merasa hebat dari orang lain, kadang-kadang kita tidak mengerjakan talenta-talenta kita. Kita membiarkan begitu saja. Ini kesalahan-kesalahan kita, saudara. Ya, dengan berbagai dalih, ya kan? Kita berdalih. Ya, nanti kalau aku kerjakan nanti gini, ya, atau istilah modern sekarang, kupikir gitu ya. Kupikir, kalau aku nanti bikin ini kupikir, katanya gitu. Padahal dia belum mencoba. Ya, dia mendiamkan. Makanya itu yang dikatakan oleh tuannya ini, kamu hamba yang jahat, malas sebenarnya. Jadi orang yang selalu bilang kupikir itu adalah orang-orang yang jahat dan malas itu. Ya, jadi kita harus mengerjakan talenta yang ada dalam diri kita. Kita nggak boleh malas, saudara. Ya, jadi apapun talenta itu, ya kita harus kembangkan. Supaya apa? Supaya pada waktu dievaluasi, waktu kita memberi pertanggungjawaban, ya kita dapat upah dari situ. Nah, ini apa upahnya, saudara? Diambil semuanya, diberikan kepada yang punya 10 talenta. Dan yang paling berbahaya adalah ayat yang ke-30 itu. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ya, campakkan. Dalam arti, ya sudah, kamu nggak mau mengembangkan potensimu, ya udah, kita itu seperti orang yang dicampakkan. Jadi dalam hidup ini juga sebenarnya sama ya. Dalam kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, sama juga sebenarnya. Kalau kita tidak mengembangkan apa yang ada dalam diri kita itu merasa terasing sebenarnya. Ya, merasa seperti dicampakkan seperti itu. Karena apa, saudara? Itu tadi, ya, kita nggak giat. Ya, kita tidak mau mengerjakannya. Ya, kita membuat dalih. Ya, kita membuat dalih. Ya, membuat semacam dalih yang istilahnya, aduh, kalau aku bikin kayak gini nanti jadi kayak gini katanya. Padahal dia nggak pernah mencoba. Ya, dia hanya menghayal itu. Ya, dia tidak mengerjakan, dia hanya menghayal, saudara. Dan itu yang paling berbahaya. Ya, jadi kita harus belajar dalam hidup kita ini jangan terlalu banyak menghayal dengan potensi yang kita miliki. Tapi potensi itu harus dikerjakan, harus diaktifkan. Sehingga pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali itu,
waktu itu kita pertanggungjawabkan. Semuanya bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Sehingga Tuhan katakan, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu kata kuncinya. Turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu upah, ya, upah. Keberanian dalam mengembangkan talenta itu upahnya itu adalah itu dia tadi, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi kita mampu mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita, lalu karena itu mampu kita kembangkan, kita akan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita akan berbahagia bersama dengan Yesus. Kita akan berbahagia pada waktu semua orang-orang percaya itu dikumpulkan, pada waktu semua orang-orang yang punya talenta itu dikumpulkan, kita akan berbahagia bersama dengan mereka. Nah, ini luar biasa, saudara. Jadi marilah kita belajar pagi ini, ya, tidak kebetulan nih ya, dalam Matius pasal 25 ini jadi berseri. Ya, minggu lalu kita sudah melihat tentang kesiapan kita ini orang yang siap apa tidak, tapi minggu ini kita belajar ya, dalam menantikan kedatangan Tuhan itu bukan hanya kita perlu siap, tapi kita masih berjalan hidup. Yesus belum datang, saudara, ya, tetapi kita harus tahu bahwa kita ini diberikan ya kepercayaan demi kepercayaan, ya, diberikan kepercayaan. Masing-masing kita diberikan kepercayaan. Ada yang 5, ada yang 2, dan ada yang 1. Yang kedua, masing-masing kita ini diberi kemampuan untuk mengembangkannya. Ya, mengembangkannya jadi 10, mengembangkannya jadi 4, ya. Jadi 5 plus 5 ya, 2 plus 2 jadi 4. Ya, atau kita menguburnya. Ya, menguburnya. Nah, lalu yang ketiga, kita semua harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan dari potensi kita itu, dari talenta kita itu, diberi pertanggungjawaban. Dan di sanalah kita mendapat upah keberanian ya saat kita maju bersama dengan Tuhan itu. Kata kuncinya apa? Turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu, ya. Turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tetapi pada waktu kita tidak mengembangkan talenta dan kemampuan kita itu, Tuhan kita akan mengatakan kepada kita, kita ini hamba yang jahat dan malas. Hanya bisa ya mengatakan menghayal saja, tetapi tidak mengerjakan apa yang ada di dalam dirinya. Jadi kita harus belajar jadi orang percaya, jadi orang Kristen, jadi pengikut Yesus ya, yang aktif mengembangkan potensinya ya, tetapi juga kita harus berani maju bersama dengan Tuhan, supaya apa? Kelak pada waktu kita mempertanggungjawabkannya, Tuhan kita Yesus Kristus berkata, turutlah dalam kebahagiaanku. Ya, tetapi kalau kita tidak mengembangkannya, yang dikatakan kita ini hamba yang jahat dan malas. Sudah tidak saatnya kita malas, saudara. Semua ingat baik-baik, semua kita punya potensi, semua kita punya kemampuan. Tidak saatnya lagi malas, tidak saatnya lagi berdalih. Tidak saatnya lagi kita berkata, kupikir dan kupikir. Nanti ujung-ujungnya kupikir-pikir. Jadi seperti itu, saudara ya. Ya, jadi kita belajar, kembangkanlah semua potensi yang ada dalam diri kita, supaya kita mendapatkan upah keberanian maju bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami Tuhan, biarlah kami boleh mengembangkan semua talenta yang ada dalam diri kami. Karena kami tahu kami semua dipercaya oleh Tuhan, diberi kesanggupan untuk mengembangkannya, dan kami kelak akan mempertanggungjawabkan talenta demi talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami semuanya, umat-Mu, orang percaya, jemaat-Mu yang mengasihi Tuhan, yang mendengarkan firman ini. Biarlah kami semuanya disadarkan oleh Tuhan. Kalau kami bermain-main dan tidak mau mengembangkannya, kami mau bertobat sekarang, supaya kami tidak dicap Tuhan jahat dan malas, tapi kami mau benar-benar mengerjakan. Kami tidak hanya berteori, kami tidak hanya bicara, tapi kami mau mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapa Surgawi, terus kami menyerahkan Tuhan pergumulan daripada gereja-Mu. Biarlah Tuhan menolong, memberkati dengan kuasa yang daripada-Mu. Segala sesuatu yang diperlukan oleh gereja-Mu, biarlah Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong, dan Tuhan akan menyiapkan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh gereja-Mu saat ini. Kau yang lebih tahu Tuhan kesulitannya, biarlah Tuhan akan menolong, supaya semuanya boleh Tuhan dikerjakan semaksimal mungkin bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk masa pandemi ini, Tuhan tolonglah kami semuanya, tolong hamba-Mu supaya tidak ada yang terpapar Tuhan. Tapi kami semuanya sehat, diberi tubuh yang kuat, diberi kemampuan yang kuat. Kami boleh menjaga kesehatan kami di dalam pertolongan yang daripada Tuhan. Berkati Tuhan,
firman yang sudah kami dengarkan ini. Berkati hidup kami, menyerahkan bangsa dan negara kami dalam resesi yang sedang terjadi. Tuhan akan menolong supaya bangsa kami ini boleh keluar dari persoalan demi persoalan yang ada. Tolong Presiden, Kepala Daerah, dan juga perangkat-perangkat yang terendah, Lurah, RW, dan RT, semuanya Tuhan diberkati oleh Tuhan dalam mengembangkan pelayanan demi pelayanan yang ada kepada masyarakat yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu, dan terima kasih buat pertolongan-Mu. Ampuni dosa salah kami Tuhan, kami menyerahkan hati dan pikiran kami supaya kami senantiasa tertuju kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, sehat terus, dan mari kita semangat dalam mengikuti Dia, semangat dalam mengembangkan talenta kita. Ingat, suatu saat kita akan mempertanggungjawabkan segalanya bersama dengan Dia. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.